Oke, kita sekarang ngomong tentang the future of marketing. Ini passion saya nih. Jadi ke depan, itu marketing itu adalah silent marketing. Marketing yang berobservasi. Dari mana dia berobservasi? Dari smart glass. Sekarang, smart glass itu belum bisa menggantikan handphone 100%. Baterainya hanya tahan 2 jam. Terus kalau baterainya tahan 1 jam, kacamatanya menjadi berat sekali. Teknologi displaynya masih belum begitu bagus. Kameranya juga belum bisa kecil dan high definition. Tapi 5 tahun, 10 tahun ke depan, kalau smart glass ini bisa menggantikan smartphone, baterainya bisa 24 jam, ringan, dan lensanya walaupun kecil, high definition, bisa 50 megapiksel, itu akan mulai laku dan akan menggantikan smartphone. Nah, disitulah silent marketing berjalan, atau the future of marketing, di mana AI melihat apa yang kamu lihat. Kamu suka warna hijau, dia tahu langsung kamu suka warna hijau. Dia bisa tahu kopi mana yang kamu suka. Ada yang kopi baru kamu teguk sekali kamu buang, ada yang kamu teguk sampai habis dalam waktu hanya 30 detik. AI itu akan mengamati apa yang kamu suka. Kamu buka lemari baju, kamu lebih suka ngambil baju warna hijau daripada warna putih. Semua diamati dan akan dikembalikan, ditawarkan kepada Anda. Itu adalah silent marketing. Jadi marketing di era 10 tahun lagi, di mana smart glass itu sudah bisa menggantikan smartphone, itu akan luar biasa akuratnya dalam memberikan marketing-marketing atau tawaran-tawaran kepada user. Dan yang luar biasa, mungkin neck pain, yang sekarang orang bilang handphone neck pain itu, yang orangnya bongkok-bongkok, sudah nggak ada lagi. Tapi akan kita lihat juga di dalam meja makan, udah nggak ada lagi tuh foto-foto Instagram, cuma diliatin aja marketing, jebret, 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 sudah langsung ngambil. Nah, itu masa depan, the future of marketing, atau yang kita ngomong the silent marketing, when AI knows you better than yourself. Jadi, smart glass itu nanti 10 tahun lagi, selain dia bisa menggantikan smartphone, saya harap juga semakin murah. Juga ada smart glass yang lebih mahal, ada smart glass yang lebih murah, sama dengan smartphone sekarang, ada kelas-kelasnya, tentunya dengan performance yang berbeda-beda. Nah, nanti waktu kita mau iklan, itu kita harus beli datanya sama orang-orang yang mengumpulkan data itu. Ya. Nah, semoga ke depan data-data itu juga bisa dibeli oleh advertiser-advertiser, dia bisa mentargetkan marketnya seperti apa. Saya nggak ingin AI di over-regulated. Jangan terlalu diregulasi. Yang harus diregulasi bukan usernya, tapi produsennya. Seperti sekarang OpenAI, kalau dia menciptakan image, ada tandanya CR. Atau Gemini menciptakan image, ada tanda bintang. Jadi kita tahu itu generated. Ya. Juga sama dengan deepfake. Yang bikin kita takut oleh deepfake, sebetulnya deepfake itu sudah ada dari 30 tahun yang lalu, waktu CGI, Computer Generated Image, ya. Cuman dulu hanya bisa dibikin oleh studio-studio yang hebat. Nah, sekarang dengan adanya AI, ibu rumah tangga juga sudah bisa bikin deepfake. Itu yang membuat kita takut, kan? Nah, regulasinya harus diberikan kepada produsen-produsen. Dan saya lihat produsen-produsen AI seperti OpenAI dan Gemini dan Kling juga sudah mulai mengambil tanggung jawab tersebut. Jadi, teman-teman tidak usah khawatir. Nah, kalau kita bilang, bagaimana orang bisa membedakan AI dan non-AI, itu tergantung dari talenta, ya. Ada orang yang bisa masak, ada yang nggak bisa masak, kita tidak bisa paksain. Produsen AI itu harus memberikan tanda bahwa ini adalah AI, ini adalah enggak. Ya, nah anak-anak muda yang mau belajar AI, kalau Anda benar-benar pintar, silakan Anda pergi ke luar negeri atau belajar LLM, belajar bikin ovennya. Itu untuk Anda yang sangat teknis sekali, yang mempunyai kejeniusan, silakan belajar itu. Mungkin Anda bisa dipakai oleh OpenAI, oleh Google, dan lain-lain. Tapi, untuk umumnya, saya bilang, teman-teman atau anak-anak muda belajar applied AI, atau AI terapan. Kita nggak belajar bikin oven, tapi kita belajar bikin rotinya. Jadi, roti coklat, roti keju, yang simple. Sebab kalau kita ingin belajar ovennya atau kita ingin menciptakan AI-nya, kita akan bersaing dengan Amerika dan Cina. Saya rasa pada saat ini kita sudah ketinggalan jauh. Jadi kita cukup nempel di belakangnya aja, kita bisa sukses. Yaitu pakai ovennya atau pakai AI ini untuk bikin rotinya. Buat pekerja seni, nggak usah takut. Teknologi itu selalu ada disrupsinya. Dulu, 1970, kalkulator elektronik dibilang akan membuat murid-murid bodoh. Ternyata enggak. Jadi, teknologi ini akan membuat kita lebih cepat ke masa depan. Pada waktu kita jalan kaki 10 km,
Pada waktu kita naik motor, 100 km. Waktu kita naik mobil, 500 km. Kita naik pesawat, nyeberang lautan. Jadi kita harus ikut. Nah, buat teman-teman pekerja seni yang master, yang sudah 20 tahun dan mempunyai bakat, justru dengan AI atau alat-alat teknologi modern ini, teman-teman bisa membimbing anak-anak muda atau mereka yang baru mulai memegang seni yang dibantu oleh AI ini. Privasi 40 tahun yang lalu, saat ini, dan 20 tahun ke depan sangat berbeda. 40 tahun yang lalu, orang tidak dimata-matai oleh mikrofon elektronik dan lain-lain. Sekarang kita ngomong apa aja, smartphone kita dengerin, Amazon Alexa dengerin, atau kita kalau punya Google Home juga didengerin. Nah, ke depan, anak-anak yang lahir tahun 2030 atau 2035, mereka sudah tidak kenal privasi lagi. Mereka lahir sudah dimata-matai oleh electronic device. Sekarang, kita jalan sama cewek kita, sama suami kita, ngelirik aja digaplok. Padahal itu belum tentu ngelirik. Nah, sekarang ngelirik udah langsung tahu lo pakai smart glass. Lo ngelirik cewek nih, pakai bola mata aja udah ketahuan. Apakah nanti angka perceraian naik? Enggak juga, tapi akan menjadi normatif.